Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yafi Abdul Hafiz dengan NIM 17096240056 akan menjelaskan tentang penerapan fungsi nonlinear dalam mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa hal ya. Yang pertama adalah saya akan membahas tentang konsep fungsi nonlinear. Selanjutnya saya akan membahas tentang konsep biaya, karena ini yang akan saya bahas lebih dalam gitu ya. Karena penerapan fungsi nonlinear ini bisa terjadi di beberapa hal gitu. Misalkan bisa terjadi dalam penghitungan pajak, penghitungan subsidi gitu ya, dalam ekonomi gitu. Tapi kali ini saya akan fokus kepada konsep biaya. Selanjutnya akan ada studi kasus ya, beberapa contoh soal dan penyelesaiannya. Dan lalu akan ditutup dengan kesimpulan dan implikasi. Oke, beberapa hal dalam perbedaan ya di antara linear dan non-linear adalah, yang pertama, ketika berbicara tentang persamaan, linear itu lebih jelas ya. Dia linear itu kayak gini aja gitu. Ada misalkan Y sama dengan 4X plus 2 gitu. Ada konstantanya di situ. Y sama dengan X plus 2 kuadrat gitu ya. Atau X sama dengan 1 gitu. Nah, sedangkan di non-linear ini dia misalkan Y sama dengan akar X gitu. Atau Y sama dengan X pangkat 3 gitu. Atau Y sama dengan nilai mutlak dari X gitu. Selanjutnya untuk dalam bentuk grafik ya, perbedaan dalam grafik, yaitu ketika berbicara di linear, grafik linear itu dia lurus gitu. Dia lurus aja gitu, stagnan. Artinya ketika misalkan ada X1-nya itu ya, ini misalkan ada dalam bentuk tabel, kita contohkan ada XY. Nah, ini 1, ini 2, ini 3 gitu ya. Dan ini 2, ini 4, ini 6 gitu. Artinya berjumlah seiringnya tingkat X ini Y-nya berjumlah secara persis gitu ya. Plus 2, ini plus 2, ini plus 1 gitu. Plus 1. Nah, ini artinya adalah linear. Sedangkan untuk non-linear ini dia lebih tidak tertebak gitu ya. Dan ini lebih mendekati contoh kepada ekonomi sehari-hari gitu. Karena tidak dapat diprediksi. Maka grafik di non-linear itu melengkung-lengkung. Bisa berbentuk sinus, bisa berbentuk parabola, bisa berbentuk seperti ini gitu ya. Nah, selanjutnya untuk dalam tabel seperti yang sudah dijelaskan tadi, ketika misalkan kita coba hitung dari tabel di linear ini ya. Kalau linear ini gradiennya M-nya misalkan dia antara X1, X2, X3, X4 itu sama gitu. Sama-sama 4/7 misalkan. Ini silakan disimak ya. Nah, untuk non-linear ini beda. Ketika dihitung gitu X1, X2, X3, X4-nya, ternyata dia hasilnya adalah tidak sama dengan. Ini adalah konsep non-linear. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang konsep biaya ya. Oke, untuk membahas konsep biaya, kita coba ilustrasikan terlebih dahulu ya. Misalkan kita anggap saja ada sebuah perusahaan yang memproduksi barang. Barangnya itu misalkan anggaplah pulpen gitu ya. Untuk pulpen, anggaplah harga bahan baku plus upah itu satu pulpennya itu adalah 2.000 gitu. Ya, 2.000. Nah, di 2.000 ini, di dalam harga satu bahan baku ini itu terbagi dalam beberapa hal gitu. Misalkan ada bahan bakunya berapa misal. Bahan baku gitu ya. Misal ternyata untuk untuk kumpulan antara tinta, plastiknya, bahan fisiknya itu menghabiskan biaya sekitar 1.500 gitu. Dan untuk satu pulpen dibutuhkan satu pekerja yang mendesain atau apapun itu ya. Dan ia untuk satu pulpen itu dibayar, ia diberi upah senilai Rp500 misalkan. Maka muncullah angka 2.000 ini gitu ya.
Nah, inilah yang dinamakan biaya variabel atau variable cost gitu ya. Nah, biaya variabel ini akan meningkat ya seiring dengan bertambahnya total kuantitas barang gitu. Kalau misalkan 2 pulpen, artinya ya berarti 4.000 ya biaya variabelnya gitu. Nah, ini biaya variabel. Udah tahu ya. Nah, selanjutnya ada biaya tetap gitu, fixed cost. Untuk biaya tetap, ini adalah misalkan biaya listrik gitu ya. Untuk 1 bulan, selama 1 bulan perusahaan ini harus membayar listrik sebesar 500.000 misalnya. 500.000 gitu. Ini adalah biaya tetap. Biaya ini tidak akan terpengaruh oleh besarnya kuantitas gitu. Mau dia memproduksi 500 pulpen kayak ya 500 pulpen, maka biaya tetapnya akan tetap sama, akan tetap 500.000 ini aja gitu, nggak bertambah ataupun nggak berkurang. Ini adalah biaya tetap, biaya yang tidak dipengaruhi oleh jumlah produksi. Nah, kita udah tahu ya. Sekarang ada beberapa rumus. Misalkan ada biaya total. Biaya total adalah total cost ya kita sebutnya, adalah penjumlahan antara total fixed cost ditambah total variable cost. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya ada biaya tetap. Nah, ini tinggal diputar-putar aja ya rumus dari sini ya. Jadi biaya tetap ini adalah total fixed cost sama dengan TC, total cost dikurang TVC, total variable cost. Oke, next. Ada lagi yang biaya variabel ya, masih menyangkut yang tadi. Maka biaya variabel adalah biaya variabel adalah pengurangan antara total cost dikurang dengan total fixed cost. Terus ada biaya rata-rata, ini beda. Nah, biaya rata-rata ini adalah jadi kita sebutnya average cost ya, biaya rata-rata. Ini adalah total cost itu tadi dibagi dengan total quantity. Jadi misalkan total costnya anggaplah tadi ya, kalau misalkan dalam satu bulan perusahaan itu bisa memproduksi 1.000 pulpen ya, 1.000 pulpen. Kalau tadi variable costnya itu 2.000, maka artinya dalam satu bulan variable costnya adalah 2 juta gitu, dan fixed costnya adalah 600.000 yang 500.000 tadi ya. Jadi artinya total costnya ada 2.500.000. Nah, 2.500.000 ini kita bagi ke kuantitas produksinya. Tadi katanya 1.000 pulpen, berarti ini dibagi 1.000. Artinya ini kan TC ya, berarti AC-nya ya, AC-nya 2.500.000 dibagi 1.000. Nah, artinya average cost-nya, biaya rata-ratanya adalah 2.500 untuk satu produksi pulpen gitu. Maka dari sini kita udah bisa ngelihat bahwa ternyata untuk memaksimalkan dalam satu bulan harus memproduksi barang itu sebanyak mungkin gitu. Memproduksi banyak barang sebanyak mungkin, karena fixed cost-nya ini tidak terganggu gitu. Jadi untuk efisiensi listrik misalkan ya, jadi kayak karena listriknya ini 500.000 terus gitu, maka produksi aja yang banyak kuantitas barangnya gitu. Oke, lanjut. Terus ada biaya marginal di sini ya, marginal cost. Nah, marginal cost ini didapat dengan dari perubahan total cost dan dibagi perubahan kuantitas ya. Nah, saya harap jelas. Lanjut. Ada biaya tetap rata-rata. Nah, biaya tetap ini disebutnya dengan biaya tetap per unit produksi gitu ya. Nah, ini average fixed cost kita sebutnya, fixed cost. Nah, ini didapatkan dari total fixed cost dibagi kuantitas.
Terus ada biaya variabel rata-rata sama ya, average variable cost gitu. Ini didapat dari total variable cost per kuantitas. Lanjut. Nah, dari konsep-konsep yang sudah dijelaskan tadi, kita dapat menganalisis ya beberapa contoh kasus. Misalkan ini ada contoh ya, Pak Budi adalah pemilik sebuah usaha keripik kentang gitu. Untuk meningkatkan keuntungannya, ia memutuskan untuk menganalisis efisiensi produksinya. Pak Budi menyadari bahwa biaya produksinya tidak selalu linear. Nah, ini adalah contoh bentuk dari non linear karena ada beberapa perubahan harga gitu, terutama karena keterbatasan kapasitas mesin yang menyebabkan efisiensi menurun saat produksi meningkat. Jadi menurut kasus ini, ketika kuantitasnya itu terlampau banyak ya, efisiensi mesinnya nih menurun gitu, mesinnya nggak kuat gitu ya, menurun, sehingga nggak selamanya konsep matematika yang kita biasa pelajari itu berlaku di sini. Ini ada pencatatan beberapa minggu ya dari si Pak Budi ini. Jika ia memproduksi 10 unit, biaya total yang dikeluarkannya itu 800. Ini tentu ya, ini hanya contoh angka aja ya, nggak mungkin ya, ini karena kalau misalkan kita bikin 800.000 gitu, rupiah itu terlalu banyak, butuh diredemonisasi gitu ya. Lanjut, redenominasi maksudnya. Lanjut, kalau diproduksi 20 unit, biaya totalnya jadi 1.400. Kalau produksi 30 unit, biaya totalnya jadi 2.200. Maka dari sini kita bisa membuat persamaan ya. Contohnya adalah seperti ini. Yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus mengasumsikan ya bahwa persamaan bentuk fungsi itu adalah total cost sama dengan A quantity kuadrat plus B quantity plus C. C ini fixed cost ya kita anggap. Ini adalah contoh bentuk umum dari fungsi. Ini perlu dicatat ya. Nah, kalau misalkan memproduksi 10 unit, biaya yang dikeluarkan adalah 800. Maka dari yang tadi ya, kita tulis aja di sini. TC sama dengan AQ kuadrat plus BQ plus C. Kalau 10 unit yang dikeluarkan 800, artinya 800 sama dengan A10, Q-nya itu 10 ya. Ini 10 unit, Q 10, TC-nya segini. Gitu. Kita masukin ke sini ya. 10 kuadrat plus B10 plus C. Persamaan yang pertama nih kita dapat nih. Persamaan pertama. Terus persamaan yang kedua adalah ketika Q-nya 20, TC-nya 1.400. Dari ini kita sederhanain dulu ya sebentar. Berarti 800 sama dengan 100A plus 10B ya plus C. Nah, oke, bisa kita sederhanakan dibagi 10 aja. Artinya 80 10A plus 1B, berarti B aja plus C gitu. Ini bisa disederhanakan. Ingat ya, ini persamaan pertama. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, terus ada persamaan yang kedua ya. Persamaan keduanya adalah jika ia memproduksi 20 unit, Q20, TC-nya 1.400. Berarti 1.400 sama dengan A20 kuadrat ya plus B20 plus C. Maka 1.400 sama dengan A400, berarti 400A maksudnya. 400A ditambah 20B ditambah C gitu. Ini adalah persamaan kedua. Ini bisa disederhanakan nanti aja. Malah dihapus. Nah, ini kedua. Agak berantakan gak apa-apa ya. Ini adalah Q30, berarti sama dengan TC-nya 2.200. Artinya persamaan ketiga bisa kita dapatkan dari 2.200 sama dengan A30 kuadrat plus B30 plus C. Maka 2.200 sama dengan 900A ditambah 30B ditambah C.
Ini persamaan ketiga. Nah, di slide selanjutnya ini akan jauh lebih jelas ya. Kita coba ingat persamaan-persamaan itu tadi dan kita catat dan kita kumpulkan. Next, nih ya. Sesuai ya, 100A plus 10B plus C. Lanjut. Ini persamaan keduanya 400A 20B plus C sama dengan 4400. Ini persamaan ketiganya. Oke, misalkan ada ditanya berapa persamaan biaya total, maka kita bisa coba untuk menyelesaikan kasus tadi ya. Kita coba cari dulu A-nya itu berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Kita hitung dari persamaan yang udah ada tadi. Persamaan pertama tadi menyatakan bahwa 100A tambah 10B ditambah C sama dengan 800. Persamaan kedua bilang kalau 400A ditambah 20B ditambah C sama dengan 1400. Persamaan ketiga bilang 900A ditambah 30B ditambah C sama dengan 2200. Nah, dari persamaan ini kita coba cari dulu ya masing-masing, kita cari dulu satu-satu gitu dengan cara kita eliminasi. Misalkan kita eliminasi ini untuk mendapatkan persamaan keempat ya. Eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Kita bayangin aja ini dikurang ini gitu ya. Oke. Dikurang gitu. Oke. 1400 dikurang 800. 600 ya. C dikurang C habis. 20B kurang 10B 10B. 400A kurang 100A 300A. Oke, ini persamaan keempat. Bisa disederhanakan? Bisa. Berarti jadinya kita bagi 10 aja ya. Kita bagi 10 semuanya. Maka hasilnya adalah 30A ditambah B sama dengan 60. Kita bikin persamaan ke-5 dari eliminasi persamaan 2 dan persamaan 3. Anggap aja ini kita kurang, sama-sama kita kurang, maka 2200 dikurang 1400 itu 800 ya. C kurang C habis, maka 30B kurang 20B itu 10B tambah 900A kurang 400A 500A. Nah, ini bisa disederhanakan lagi. Kita bagi 10 semuanya. Oke. Berarti oke. Ini persamaan yang barunya. 50A plus B sama dengan 80. Nah, kita coba eliminasi ini ya. Persamaan 4 dan persamaan 5 ini. Nah, ini yang kita eliminasi. Untuk mencari nilai A-nya sebetulnya berapa? Kita eliminasi variabel B-nya. Oke, anggap aja 80 kurang 60 berarti 20 sama dengan B kurang B habis ya. 50A kurang 30A maka 20A. Nah, kita bisa nemu nih ternyata A-nya itu sama dengan 1 ya. A-nya sama dengan 1. Coba kita substitusikan ke dalam persamaan yang keempat. Katanya 30A, A-nya 1 ditambah B sama dengan 60. Berarti 30 plus B 60. B sama dengan 60 dikurang 30. Artinya B-nya sama dengan 30. Oke. A dan B kita udah dapat. A-nya 1, B-nya 30. Coba kita masukin ke dalam persamaan pertama. Kita substitusikan. 100A, A-nya 1 ditambah 10B, B-nya 30 ditambah C sama dengan 800. Berarti 100 ditambah 300 ditambah C hasilnya 800. Berarti C sama dengan 800 dikurang 400 ya. Berarti C-nya 400. Oke. ABC kita udah nemu. Sekarang selanjutnya adalah kita cari berapa persamaan biaya totalnya. Ingat ya bahwa asumsi fungsi TC adalah AQ kuadrat plus BQ plus C. Ya udah, tinggal kita masukin aja data-data yang udah kita punya. Artinya persamaan biaya totalnya adalah TC sama dengan Q kuadrat karena 1 tidak dianggap ya, ditambah BQ 30Q ditambah 400. Ini adalah persamaan
total biaya. Oke, ini coba kita hapus dulu, udah nggak kepake ya. Tadi kita udah bahas ya bahwa nih untuk kita cari biaya rata-rata per unit ya, bahwa average cost adalah total cost dibagi quantity. Nah, dari sini kita coba cari. Kan total cost kita udah tahu ya, maka Q kuadrat plus 30Q plus 400 dibagi Q. Kita sederhanakan. Artinya kita dapat kalau Q kuadrat dibagi Q berarti kan sisa Q ya. Q plus 30Q dibagi Q berarti 30 plus 400 per Q. Oke. Untuk meminimalkan AC ya, average cost, kita coba pakai konsep turunan. Maka kita bikin AC aksen. Ini dari ini semua kita turunkan ya, kita ambil turunan pertamanya. Maka kita ingat konsep turunan ya, turunan. Kalau variabel jadinya 1 gitu ya. Kalau konstanta jadinya 0. 400Q jadinya minus 400Q kuadrat gitu. Arti AC aksennya 1 plus 400Q kuadrat. Oke, untuk meminimalkan ya, ini kan soalnya meminimalkan, kita cari titik kritisnya, yaitu ini kita bikin AC-nya sama dengan 0. Oke, berarti ada kesalahan ya. 400Q kalau 400 per Q kalau diturunkan itu jadi minus negatif 400 per Q kuadrat. Nah, ini sama dengan 0. Kita coba cari dengan konsep pindah ruas, oke? Ini kita tulis ulang, ditukar aja biar lebih gampang ya. Kita pindahin ini ke kanan. Kalau negatif jadi positif. Berarti bentuknya adalah 1 sama dengan 400 per Q kuadrat. Oke, dua ruas ini kita kalikan dengan Q kuadrat ya, biar kita ngilangin dia. Artinya Q kuadrat kan dikali ya, 1 dikali Q kuadrat berarti Q kuadrat sama dengan 400. Nah, dari sini bisa ketemu Q-nya adalah akar dari 400, yaitu 20. Artinya jumlah unit produksi Q-nya yang harus diproduksi untuk meminimalkan biaya rata-rata per unit adalah 20. Oke, 20. Nah, dengan kata lain, untuk meminimalkan biaya rata-rata per unit, Pak Budi harus memproduksi 20 unit. Gitu ya. Soal pertama selesai. Oke, lanjut. Oke, ini ada soal kedua ya. Seorang pengusaha minuman kekinian bernama Rina ingin menganalisis bisnis baru yang dirintisnya. Ia menjual minuman segar dengan harga 5.000 per gelas. Setiap bulan Rina harus mengeluarkan biaya tetap sebagai 5 juta untuk sewa tempat dan gaji karyawan. Ini biaya tetapnya ya. Ini fixed cost-nya. Udah dapat ya. Fixed cost. Selain itu, ia juga mengeluarkan biaya variabel sebesar 5.000 per gelas. Berarti VC-nya 5.000 ya. Oke. VC. Untuk bahan baku dan produksi. Namun, jika produksi melebihi 500 gelas, biaya variabel per gelas akan turun menjadi 4.000. Oke. Di VC ketika jumlah produksinya melebihi VC 500 gelas, untuk VC 500 gelas ini mungkin sama dengan ya, biaya variabel menjadi 4.000. Nah, karena adanya diskon dari pemasok bahan, berarti bisa dibilang harga grosir gitu ya. Kalau memproduksi 500 lebih, harga VC-nya jadi 4.000. Rina ingin mengetahui beberapa hal: break even point, titik impas. Oh ya,
untuk titik impas itu terjadi ketika pendapatan total revenue sama dengan total cost. Jadi 0 gitu ya. Artinya 0. Artinya yang dikeluarkannya misalkan 1 juta, dapatnya 1 juta gitu. Nah, berarti ini adalah titik impas untuk sebuah perusahaan gitu. Ini adalah rumus BEP. Oke, lanjut. Yang ditanya adalah berapa gelas minimal BEP dari unitnya. Oke, tanpa rugi maupun untung. Sip. Yang kedua adalah pendapatan dan keuntungan. Jika Rina memproduksi dan menjual 700 gelas dalam 1 bulan, berapa pendapatan total, biaya total, dan keuntungan yang diperoleh? Oke, berarti kalau produksinya 700 gelas, kuantitinya sama dengan 700. Berapa revenue-nya ya? Berapa revenue-nya? Berapa total cost-nya? Total revenue, total cost, dan berapa untungnya. Sip. Lanjut, efisiensi biaya. Jelaskan bagaimana penurunan biaya variabel setelah 500 gelas mempengaruhi keuntungan yang dihasilkan Rina. Oke, kita siap untuk menyelesaikan soal ini ya. Lanjut. Kita kumpulkan dulu ya bagian-bagian yang kita ketahuinya. Diketahui. Tadi katanya fixed cost-nya itu 5.000 per bulan. Oke. Fixed cost sama dengan 5.000. 5 juta maksudnya. 5 juta per bulan. Oke. Variable per gelasnya, variable cost-nya tuh 5.000 per gelas. Harga jual tuh 15.000 per gelas. Oke. Biaya variabel gelasnya menurun menjadi 4.000 jika produksi 500, lebih dari 500 gelas. Oke, berarti VC-nya ketika lebih dari 500 dia 4.000 per gelasnya. Oke, ini bagian yang kita ketahui. Maka kita coba untuk rumuskan fungsi biaya dan pendapatan ya. Artinya untuk mungkin ini gini ya. Nah, karena di atas. Untuk di bawah untuk produksi di bawah kurang dari sama dengan 500 gelas TC-nya sama dengan 5 juta biaya fixed cost ya, ditambah 5.000 quantity, variable cost berapa quantity. Berarti terus untuk di atas 500 gelas total cost-nya sama dengan 5 juta ditambah 4.000 karena biaya variabelnya turun, 4.000 quantity. Oke. Ini perlu diingat dan dicatat. Terus total revenue-nya karena yang dijual harganya itu 15.000, maka total pendapatan itu 15.000 dikali total biaya yang terjual ya, total gelas yang terjual, maka 15.000 X. BEP-nya untuk mencari break even point itu terjadi ketika TR sama dengan TC. Ketika total pendapatan sama dengan total pengeluaran, itu adalah BEP. Oke, lanjut. Maka kita coba cari ya BEP-nya ya. Kita udah tahu nih kalau BEP itu rumusnya TR, total revenue, sama dengan total cost. Kita udah tahu TR-nya 15.000 X dan TC-nya ada 2 nih, TC1 dan TC2. Kita coba dua-duanya. Untuk TC1 langsung aja kita masukin ya, kita substitusikan ke dalam rumus BEP. Berarti TR 15.000 X sama dengan TC 5 juta 5 juta plus 5.000 X. Nah, coba kedua ruas ini kita kurangi dengan 5.000 X ya. Ya, coba kita kurangi dengan 5.000 X, maka 15.000 kurang 5.000 itu 10.000 X sama dengan 5 juta. Oke, 5 juta pas, karena 5.000 X kurang 5.000 X, 5 juta 0.
Maka dari sini kita udah bisa nemu ya, X-nya sama dengan 500 gitu. Oke. Maka BEP-nya terjadi ketika produksinya sudah mencapai, yang terjual sudah tercapai 500 gitu. Nah, ini kasus pertama ya kalau untuk TC yang ini. Coba kita tes untuk kasus yang kedua apakah berlaku juga atau tidak ya. Kita masukkan rumus BEP, maka 15.000 X sama dengan TC-nya 5 juta plus 4.000 X. Kita kurangi dengan 4.000 X, maka di sini 11.000 X sama dengan 5 juta. Nah, maka X-nya 5 juta dibagi 11.000, kurang lebih 454 ya, sekitar segini, koma sekian gitu ya, koma 55. Nah, kalau kayak gini kan berarti udah di luar cakupan dari X kurang dari X lebih dari 500 ya, dia kan nggak nyampe X 500, berarti ini salah ya. Berarti untuk kasus yang ini tidak berlaku gitu, sehingga BP-nya sudah tercapai di kasus yang pertama. Maka break even point-nya, titik impasnya terjadi ketika penjualan sudah mencapai 500 gelas gitu. Jadi ketika diproduksi 500 gelas nih, 500 gelas ya, biaya yang dihasilkan itu udah setara dengan biaya yang diproduksi, udah setara dengan biaya pendapatannya gitu. Maka ini adalah bentuk dari pencapaian perusahaan ketika titiknya impas. Jadi setelah udah mencapai 500 gelas, bisa nih, untuk implikasinya adalah mencoba untuk produk selanjutnya, produk ke 500 ke atas itu didiskon gitu. Produk 501 ke atas gitu ya, itu didiskon sehingga karena kan udah balik modal istilahnya gitu, sisanya ini udah untung gitu. Oke, lanjut. Ini soal pertama kita udah dapat hasilnya 500 ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Berapa biaya, berapa pendapatan, dan berapa keuntungan untuk jika terjual 700 gelas? Maka kita dapat hitung total revenue-nya. Kita coba, itu kan harga dikali yang terjual ya. Harganya kan 15.000 dikali 700. Artinya pendapatannya ada 10.500.000. Nah, ini pendapatan. Nah, dari sini kita coba biaya variabel biaya totalnya ada berapa ya? Karena 700 ini di atas 500, maka kita dapat hitung total biaya variabelnya itu 4.000 karena harganya udah harga di atas 500 gelas. 4.000 dikali 7.000 dikali 700 sama dengan 2.800.000. Nah, terus katanya kan fixed cost-nya itu udah 5 juta ya. Artinya total cost-nya udah ketemu, udah ketahuan, 2.800.000 ditambah 5 juta ya. Ini ditambah ini. Berarti ada 7.800.000. Nah, berarti udah ketahuan. Pendapatannya kan 10.500.000. Biaya yang dikeluarkan total cuma 7.800.000. Maka keuntungannya atau profitnya adalah ini dikurang ini ya. 10 juta kurang 7 juta ini. Berarti keuntungan 2.700.000. Udah. Total biaya yang dikeluarkan 7.800.000, total pendapatannya 10 juta, total untungnya 2.700.000. Selesai soal kedua. Lanjut. Terus yang ditanya penghematan ya. Penurun kan ada yang katanya kan penurunan biaya variabel ya. Yang tadinya 5.000 jadi 4.000 ketika produksi gelasnya udah mencapai di atas 500 gitu, setelah 500 gelas. Maka ini mengurangi biaya produksi per unitnya, delta VC nya itu 1.000 ya, 1.000 per unit ya. Nah,
Untuk 200 gelas sisanya kan yang ditanya yang terjual kan 700 katanya ya. Berarti kan ini 500 itu di harga normal, harga 5.000, 200-nya di harga 4.000 per unit. Maka ia menghemat, totalnya adalah penghematan yang terjadi itu Rp1.000 per unitnya dikali 200 unit. Artinya ia menghemat si Rina atau Rini ya, menghemat Rp200.000. Ya, selesai. Soal nomor 3 selesai. Lanjut. Nah, ini udah mulai, ini contoh soal-soal seperti soal ekonomi pada umumnya ya. Ini mulai gampang nih. Yang kalau yang tadi soalnya hot-hot gitu ya. Soalnya bentuknya cerita. Kalau ini udah langsung dikasih persamaannya. Jadi gampang ya. Kita ingat BEP itu rumusnya adalah total revenue sama dengan total cost. Oke. Kita baca soalnya. Sebuah perusahaan memiliki fungsi biaya total TC-nya 1000 plus 50X. Untuk quantity X-nya itu di bawah sama dengan 200. Dan total cost 2000 sama dengan plus 40X untuk di atas 200 produksinya. Fungsi pendapatan perusahaan adalah total revenue sama dengan 70X. Nah, kalau nemu soal kayak gini kita coba satu-satu ya. Kita coba kalau X-nya di bawah sama dengan 200 berapa? Kalau di atas 200 berapa? Oke, kita coba yang pertama. Yang pertama TR-nya 70X sama dengan TC-nya. TC-nya 1000 plus 50X. Oke. Berarti 70X ini pindah ruas aja. Kedua ruas sama-sama ditambah dikurang 50X. Berarti 70 kurang 50 20X sama dengan 1000. X-nya sama dengan 550. Oke. Untuk biaya produksi di bawah kurang dari sama dengan 200, BEP-nya terjadi ketika kuantitinya 50. Kita coba yang kedua. Apakah valid ya? 70X sama dengan ini ya. Total revenue sama dengan total cost. Total revenue ini, total cost-nya pakai yang ini. 2000 ditambah 40X. Ini kayaknya kebaca enggak ya? 30X sama dengan 2000. Nih, karena 40-nya dikurang 70-nya dikurang 40. Maka tinggal X-nya ini 2000 dibagi 30. Hasilnya sama dengan 66 sekian ya. 66,67. Maka ini nggak valid. Kenapa? Karena kuantitinya harus di atas untuk yang untuk yang persamaan kedua ini kuantitinya harus di atas 200, sedangkan ini tidak di atas 200, maka ini tidak memenuhi ya. Yang memenuhi adalah ketika di bawah 200 dan BEP-nya adalah 50. Selesai. Oke, saya harap dengan adanya video ini, panjangnya ternyata 40 menit, kawan-kawan semua, teman-teman semua udah memahami ya contoh penerapan fungsi nonlinear terhadap beberapa contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari ya. Saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.